Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan masalah pendidikan prasekolah bagi anak-anak, dan kita sudah membahas beberapa poin berhubungan dengan masalah itu dan beberapa dalil tentang adanya anak-anak atau anak-anak pada saat lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Dan perlu ditambahkan bahwasanya dalam pendidikan anak ini boleh dididik dari semenjak mereka di dalam rahim, ya, dengan seringnya memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, menuturkan kata-kata yang baik, kemudian juga perlunya pendapatan yang halal, perlunya pendapatan yang halal yang tentu diharapkan insya Allah darah dagingnya tumbuh dari rezeki yang halal itu. Ini semua akan menjadi tameng yang sangat kuat dari godaan-godaan syaitan yang nanti pada saat menggoda dia, ya, waktu dia tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat. Dalam subjudul yang lain adalah masih lanjutan bahasan sebelumnya, pendidikan prasekolah. Judulnya kata penulis, ajarilah anakmu pokok-pokok agama. Kata beliau, Islam memiliki 3 landasan yang wajib diketahui dan diamalkan setiap hamba, antara lain. Jadi 3 pokok ini. Yang pertama, seorang hamba harus mengenal Rabbnya. Dialah, D-nya besar, kata ganti Allah, yang mewujudkan makhluk dari sebelumnya tidak ada dan memberi bekal dengan berbagai kenikmatan. Dan dialah yang menciptakan langit, bumi, malam, siang, dan matahari serta bulan. Dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberi rezeki kepada semua hambanya. Dan hanya dialah yang paling berhak menerima hak ibadah. Maka jadikanlah anakmu laksana pohon yang butuh siraman air ketika di musim kering. Khusus poin ini tentunya bukan cuma anak-anak, kita pun orang dewasa membutuhkan tauhid ini, pengesahan Allah. Makin kental dan makin dalam pengetahuan kita tentang masalah tauhid, pengesahan Allah dan keyakinan tentang keberadaan dan wujudnya, maka makin kuatlah kita melalui kehidupan muka bumi ini, ya. Ini mungkin saya berikan contoh rasional, teman-teman. Coba datangkan semua yang disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah, siapapun itu atau apapun itu, baik itu patung-patung, pohon-pohon, air, apa saja, matahari, bintang-bintang, lautan, apa saja, syaitan, ya. Di benak kita bisa datangkan dan tanyakan kepada diri kita sendiri, apa andil benda-benda itu dalam kehidupan kita? Apakah ada andil patung itu, pohon keramat itu, jimat itu kepada sehelai rambut kita? Atau misalnya ada andil mereka di setetes air yang kita teguk? Atau dalam salah satu urat yang berfungsi di tubuh kita sehingga bisa berjalan roda kehidupan ini, baik untuk sistem pencernaan, keluarnya suara, untuk penglihatan, untuk berpikir, segala macam hal. Maka kita akan temukan semua itu benda-benda yang tidak bermanfaat dalam penciptaan ataupun sistem yang ada dalam hidup kita. Maka memang seorang muslim punya keyakinan yang sangat kental tidak ada Tuhan, dan berarti pencipta, pemilik, penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kan Allah gaib, tidak kelihatan, bagaimana kita bisa yakini masalah itu? Maka jawaban kami adalah banyak sekali hal-hal yang gaib di muka bumi ini, artinya tidak nampak dengan mata kita tapi bisa kita rasakan. Dan itu menandakan memang ada hal-hal yang gaib ini, termasuk rukun iman kita. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Ini gaib semua.
tidak nampak dengan mata. Maka secara rasional kita bisa meyakini itu bahwasanya ada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita bisa dirasakan tapi gaib, tidak nyata. Seperti perasaan kita misalnya. Kita bisa rasakan sakit, ya, kita bisa rasakan senang, sedih, cinta, benci, lapar, haus. Setiap saat bisa kita rasakan, tapi nggak nampak. Nah, itu nyata sekali. Berarti memang dalam kehidupan kita ini ada yang gaib, ada yang nampak, ya. Maka beriman tentang keberadaan Allah yang gaib itu bukti rasionalnya ada. Dan memang belum pernah ada yang mengaku sebagai Tuhan yang bisa membuktikan ketuhanannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Allah mengutus para nabi-nabi. Rukun iman kita setelah iman kepada Allah, kepada malaikat, maka kita iman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Iman kepada kitab-kitab dan rasul ini adalah yang menguatkan tentang keberadaan Allah. Adanya para rasul-rasul yang diutus. Kalau kita kerucutkan kita sebagai seorang muslim, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya jelas bagi umat Islam, dari bayi lahir dari rahim siapa, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya, sukunya tinggal di Mekah, bagaimana prosesi dia menikah, nama anak-anaknya, kemudian bagaimana prosesi terima wahyu pertama di Gua Hira, sampai akhirnya selama 13 tahun berdakwah di Mekah penolakan, lalu di Madinah 10 tahun semuanya penyempurnaan agama, lalu kemudian banyaknya sahabat yang masuk Islam, dan sampai kita bisa rasakan keberadaan Islam itu sampai hari ini. Dan masjidnya masih bisa kita datangi untuk sholat, kuburannya masih bisa diziarahi, jelas faktanya. Kemudian kitab yang diturunkan termasuk Al-Quran, ya, tentunya terutama Al-Quran, dan juga dilengkapkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak tahu mana halal, mana haram, dari wahyu ini, dari Al-Quran dan sunnah. Dan semua subhanallah yang diwahyukan dari dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, halalnya atau perintahnya semuanya baik. Ya, seperti misalnya jujur, amanah, tanggung jawab, ya, dermawan, semua itu sudah disebutkan juga keutamaan-keutamaannya. Maka kita bisa tahu, oh ternyata ini benar dari aplikasi itu. Begitu juga dengan keburukan-keburukan yang dilarang dalam agama, seperti kasus bohong misalnya, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, durhaka sama orang tua. Semua ini memang Allah Subhanahu wa taala juga membuatnya. Yang perbuatan baik-baik tadi semua Allah buat manusia suka. Orang suka dengan orang dermawan, orang baik, orang santun. Dan orang tidak suka dengan yang lawannya, yang tadi Allah larang, seperti pembohong, pencuri, ya, penipu. Orang tidak suka. Allah pun buat manusia tidak suka. Kita tidak mau berteman dengan orang-orang seperti ini. Maka secara aplikasi, keberadaan para nabi, keberadaan juga kitab, itu menunjukkan tentang kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita yang mempraktikkan syarat itu, kita merasakan ada ketentraman jiwa. Kalau bapak ibu tidak tentram, tidak akan duduk di majelis ilmu seperti ini. Tidak mau mendengarkan kalau Allah, kalau Rasul. Tidak akan dirasakan ketenangan jiwa bagi orang yang sholat, bagi orang yang haji dan umrah. Subhanallah, seberat apapun haji itu, biayanya besar, panas, padat, tapi tidak ada orang pulang haji kalau ikhlas karena Allah ditanya mau haji lagi, dia bilang nggak mau. Pasti dia bilang iya, mau lakukan. Orang kalau ikhlas Allah kasih, ya. Maka kita bisa rasakan dalam aplikasi kehidupan adanya manfaat daripada syariat itu. Tapi kalau kita hubungkan ini dengan Tuhan-Tuhan selain Allah seperti patung, patung itu dia yang ukir, dia yang warnain, dia yang berikan nama, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah, dia yang berikan nama. Kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dipanggil Tuhan. Makanya orang-orang Arab di Mekah dulu pintar-pintar, bukan orang bodoh, tapi dinamakan zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Karena mereka sembah patung itu. Patung yang mereka pahat sendiri, mereka kasih nama, mereka ukir matanya, hidungnya, lalu mereka panggil Tuhan, gitu kan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Bahkan kita bisa membantah orang-orang ateis yang mengaku tidak ada Tuhan. Mereka mengatakan ini semua terjadi begitu saja, gitu kan. Ini semua ada begitu saja tanpa ada penciptanya. Maka bantahannya sederhana sekali kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang ateis mengatakan
penduduk bumi yang paling canggih manusia. Karena dianggap bagi mereka manusia bisa buat handphone, buat pesawat, bangun bangunan building tinggi. Oke, kita coba berjalan dengan akalnya orang-orang ateis misalnya. Dianggap manusia ini penduduk bumi yang paling canggih dibandingkan semua penduduk yang lainnya. Dari hewan-hewannya, dari tumbuhan segala macam. Baik, kita sekarang manusia, kita semua manusia. Pertanyaan sederhana buat diri kita masing-masing. Apa andil kita di sehelai rambut yang kita miliki di kepala kita? Apa andil kita di setes air? Kita bahkan harus mengikuti sistem yang ada. Kalau tidak kita akan meninggal dunia. Seperti misalnya haus, kita harus minum. Masa itu semua bisa terjadi tanpa ada yang mengaturnya? Karena kalau kita bentrok dengan sistem itu kita akan mati. Kalau orang tidak minum mati, orang tidak makan mati, gitu kan? Lalu fungsi-fungsi anggota tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjama, lidah mengucap, bibir lidah mengecap, bibir mengucap. Ini semuanya ada fungsi dan tidak bisa dialih fungsikan. Kita nggak bisa makan lewat kuping, kita nggak bisa misalnya mendengar dengan mata, ada fungsinya. Masa kalau ini nggak ada yang atur bisa begitu? Nggak mungkin, ya? Tidak mungkin semua itu, pasti ada secara akal, pasti ada yang atur itu. Maka orang-orang ateis pun kalau ditanya sampai pada titik itu mereka tidak punya jawaban. Kau lahir di muka bumi ini, tiba-tiba semuanya sudah ada. Masa dari sesuatu ini ada begitu saja? Lalu siapa yang adakan? Masa masjid ini ada tanpa ada yang bangun? Kan tidak mungkin. Itulah. Jadi secara rasional pun mereka terbantah sebenarnya. Makanya Abu Hanifah rahimahullah pernah berdebat dengan raja. Itu orang ateis, tidak ada Tuhannya. Ya, kemudian banyak pengikut-pengikutnya. Lalu Abu Hanifah rahimahullah telat sedikit datang. Lalu beliau pada saat menjelaskan alasan kenapa telat, sekaligus membuka perdebatan dan menutupnya, dan akhirnya membuat mayoritas orang-orang itu masuk Islam. Waktu ditanya oleh raja, waktu itu dia terlambat, kenapa dia terlambat? Anda kan umat Islam, orang Islam, katanya orang Islam itu harus jujur, gitu kan? Dan tepat janji. Kenapa kok sekarang tidak tepat janji ini? Dia bilang, saya terlambat karena ada tadi halangan di jalan. Kalau kalian mau dengar alasannya, maka saya akan jelaskan. Kata raja itu, silakan jelaskan. Dia bilang, tadi antara saya dengan istana kalian ini ada sebuah sungai, kali kecil. Tapi nggak bisa saya lewat, karena saya bawa kitab-kitab saya ini, ada kitab-kitab yang dibawa. Kalau saya berenang, basah semua ini. Maka saya tunggu ada sampan atau perahu kecil yang bisa bawa saya nyebrang. Sementara saya nunggu, tiba-tiba saja ada pohon di sebelah saya tumbang, kemudian terpotong-potong, lalu ada tali entah dari mana, lalu mengikat papan-papan atau kayu-kayu tersebut, lalu jadilah dia sampan atau perahu kecil, lalu saya naik, kemudian saya menyeberang. Kata si raja, Anda ini sudah telat datang, buat cerita bohong lagi. Kata dia, kenapa? Kalian tidak percaya itu? Pohon bisa tumbang sendiri, terpotong sendiri, terikat sendiri. Mereka bilang tidak mungkin terjadi. Kata Abu Hanifah, itu baru cerita tentang pohon aja kalian tidak percaya. Bagaimana dengan langit dan bumi ini? Tiba-tiba jadi tanpa ada yang membuatnya? Nggak mungkin. Akhirnya mereka mulai berpikir dan banyak di antara mereka masuk Islam. Jadi memang meyakini tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ketentraman jiwa. Dan terlalu banyak bukti yang berhubungan dengan masalah itu. Allah turunkan 114 surah dalam Al-Quran. Semuanya fenomena kehidupan kita dibahas. Tentang masalah pergantian siang malam, turunnya hujan, bintang-bintang di langit, matahari, bulan. Bahkan semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan Allah juga mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Ini keajaiban luar biasa. Para ilmuwan, banyak orang ateis, subhanallah. Umumnya ini yang Allah subhanahu wa ta'ala buat, orang yang meneliti di lautan, meneliti di udara, di angkasa, meneliti hewan-hewan. Ini banyak orang ateis. Kata para ulama muslim, Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka yang menemukan dan penelitian itu terjadi karena mereka belum yakin tentang Allah. Kita umat Islam sudah yakin. Apapun yang kita lihat semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin.
Allahu khaliqu kulli syai' dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah pencipta segala sesuatunya, gitu kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir atau wakil, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan atau dia mengurus dan mengawasi segala sesuatunya. Maka beriman tentang keberadaan Allah ini asas, pondasi asas seorang muslim. Makin kental keyakinan kita bertauhid kepada Allah, maka makin mudah kita melalui kehidupan muka bumi ini. Karena kita tahu semuanya adalah ciptaan Allah, kita berjalan di bawah kerajaan Allah, dan juga kita menerapkan yang halal, kita nikmati yang halal, kita jalankan yang diperintahkan, dan kita tinggalkan yang haram dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsep umat Islam, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sembelianku semua untuk Allah, Tuhan alam semesta. Maka ini konsep dasar sekali. Kalau Bapak Ibu sudah faham ini dan memang dijadikan sebagai pondasi dasar, maka insya Allah ditanamkan ke anak-anak jauh lebih mudah. Dan anak-anak itu lebih mudah menangkap masalah itu. Seringnya Bapak Ibu ucapkan kepada anak-anak, Allah larang nak, Allah yang suruh. Jangan bilang ibu atau ayah yang suruh. Sholat ya, ibu suruh loh ya, ayah suruh loh, enggak. Allah yang suruh. Selalu bahasakan itu. Saya bilang sama istri saya, bahasakan ke anak-anak seperti itu. Dan akhirnya anak-anak sudah terbiasa. Allah yang suruh, Allah larang loh. Kadang-kadang si kakak bilang sama adik, adik bilang sama kakak. Maka bahasa itu sudah biasa. Penanaman masalah tauhid dan pengisaan atau pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini landasan pertama, landasan awal bagaimana seseorang bisa membangun pendidikan prasekolah yang sangat kuat. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, bahkan Nabi SAW setiap kali menemui anak-anak dari Bani Hashim yang baru bisa bicara, ya, kalau kita kan bahas ini di halaman 121 ya, di halaman 120-nya itu ada paragraf di situ, paragraf yang kedua dikatakan Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada anak-anak dari Bani Hashim ketika mulai bisa berbicara agar ayat ini dibaca sebanyak 7 kali. Surah Al-Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak membutuhkan penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ini disebutkan oleh Abdul Razak, diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 7976 dan Ibnu Abi Syaibah jadi 1 halaman 306, ya. Makanya ada satu orang ateis teman-teman sekalian, itu bernama Ihya Abul Madhi. Saya nggak ingat pernah saya sampaikan sini atau tidak, tapi kalaupun sudah kita reviewkan, Ihya Abul Madhi ini seorang filosof Arab dulu. Selama dia hidup, dia selalu susun syair-syair dalam bahasa Arab membantah keberadaan Allah. Nggak ada Tuhan itu, nggak ada Allah. Bantah, kalau ada perlihatkan kepada saya, buktikan begini dan begitu. Sampaikan ayat nggak mau dengar, sampaikan hadis nggak mau dengar, bantah semuanya. Subhanallah, sebelum dia meninggal, dia menyusun kurang lebih 20 bait syair, semuanya membantah syair-syair dia sendiri. Dia mengatakan diantaranya, ji'tu wala adri min aina ji'tu. Saya lahir di muka bumi ini benar-benar saya tidak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari siapa? Ibunya lagi, ibunya siapa lagi dari ibunya? Siapa yang pertama nih? Kita kalau orang beriman sama Allah sudah tahu manusia pertama Adam alaihissalam, lalu dari turun rusuknya diciptakan Hawa, gitu kan? Lalu turun-temurunlah manusia di situ. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Kemudian dia bilang, "Fawajadtu amami at-tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Lalu saya temukan di hadapan mata saya ada satu sistem. Saya mau nggak mau harus saya lalui. Kayak pergantian siang malam. Tidak bisa kita tolak. Enggak, saya nggak mau malam. Nggak bisa. Akan datang. Siang nggak bisa kita tolak. Kemudian juga turunnya hujan, nggak bisa ditolak. Ya. Kemudian pergantian turunnya hujan. Kemudian jenis-jenis
hewan yang ada, kita nggak bisa ubah fungsi. Bahkan para ilmuwan mengadakan penelitian satu hewan kadang-kadang untuk meneliti sistem pencernaannya saja itu butuh waktu yang sangat lama. Dan ke ujungnya mereka mengatakan hewan ini luar biasa, hewan ini ajaib, hewan ini begini dan begitu, gitu kan. Maka dia bilang saya dapat sistem, bahkan dalam dirinya dia tidak bisa ubah. Kayak tadi saya bilang, telinga mendengar nggak bisa dialihfungsikan untuk melihat, mata melihat nggak bisa dialihfungsikan, dan sudah ada fungsinya, ada caranya, ada sistemnya dan segala macam. Bahkan makanan yang dimakan kita tidak pernah punya andil apapun kecuali hanya memilih dan menikmati. Misal lapar, lalu muncul di benak kita pengen makan yang gurih, atau yang manis, atau yang asam, atau yang pedas misalnya seperti biasa. Maka kita pilihlah makanan tersebut. Lalu kita setelah itu pilihan pertama memilih makanan, yang kedua mengunyahnya. Begitu masuk makanan tersebut ukuran sepertiga jari di tenggorokan kita sudah nggak punya andil sama sekali. Ada satu sistem raksasa di tubuh kita yang mengelola mana yang jadi nutrisi dan energi, mana yang jadi kotoran. Yakin teman-teman, kalau kita tahu satu piring nasi dan lauk itu mana yang jadi kotoran, saya yakin kita tidak akan makan. Benar nggak? Tapi karena kita tidak tahu, maka kita makan semuanya. Dari mana sistem raksasa ini? Saya pernah tonton sebuah cuplikan dokumenter ilmiah tentang rumitnya sistem di dalam tubuh manusia ini, luar biasa. Bagaimana kalau makanan masuk, bagaimana terpilah saripatinya yang dibutuhkan, mana yang tidak. Bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, jadi ampasnya itu ada sistem yang membuat kita mules. Kalau kita nggak buang, bisa mati manusia itu. Busuk, kotoran. Harus kita buang. Dari mana sistem ini? Siapa yang adakan kita? Siapa yang membuat sistem itu? Dan siapa yang membuat rasa mules, ya? Segala macam dibuang. Nanti kita lapar lagi, kita makan lagi. Siapa yang buat semua ini? Maka ini secara rasional luar biasa terbantahkan gitu lah. Dia sendiri mengatakan itu, ya. Orang ateis ini mengatakan, saya dapat sebuah sistem, lalu saya tidak bisa buat apa-apa, saya harus menerimanya. Lalu dia bilang, lastu adri, saya nggak tahu. Lalu dia bilang, apakah hidupku masih lama atau pendek? Kalaupun aku meninggal, saya terjemahkan saja. Lalu dia mengatakan, kalaupun aku meninggal, maka apa setelah kehidupan mati itu? Kemana orang-orang yang pernah aku kenal? Bagaimana kehidupan mereka sekarang? Kita orang beriman tahu dari mana asal manusia diciptakan, bagaimana proses yang kita lewati di muka bumi ini, mana halal, mana haram, bagaimana prosesi kematian, bagaimana ada alam barzah, bagaimana ada hisab akhir kiamat, bagaimana surga dan neraka. Surga dan neraka detail, dari tanahnya surga, istanahnya, bidadarinya, bidadaranya, pakaiannya, makanannya, lengkap. Neraka, siksa yang paling rendah sampai yang paling berat, semuanya dijelaskan. Zina dihukum begini, riba dihukum begitu, mencuri hukumnya begini, semuanya lengkap. Orang muslim tahu satu paket hidup dia semua. Ini orang nggak tahu dari mana asalnya. Dia bingung, gitu kan? Lalu kemana orang yang sudah mati? Lalu dia bilang kalimat ini mulia. Sebenarnya mulia dalam arti kata bantahan buat dia, bantahan yang pas untuk dia, seorang orang ateis ini. Dia mengatakan sendiri dari lisannya, kalau saya berbuat baik, siapa yang akan menilai kebaikan itu dan siapa yang akan membalas saya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Patokannya siapa? Dan siapa yang akan menghukum saya? Saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Lalu dia bilang terakhir di bait syairnya, amli hadza lugzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, fungsi kehidupannya tidak tahu sama sekali. Ini tokoh, salah satu tokoh orang filosof, ya, ateis yang tidak meyakini ada Tuhan. Maka penanaman tentang tauhid ini penting, teman-teman sekalian. Kami sarankan menonton beberapa cuplikan ceramah saya di YouTube secara khusus. Kita ada judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Itu ditonton dan coba diulang-ulangin, ya. Insya Allah nanti akan muncul keyakinan kenapa Allah mau disembah, bagaimana kita yakin Allah itu ada. Ini sebagian kecil yang saya sampaikan sekarang. Kemudian
Ada juga judulnya Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu. Bagaimana dalil-dalil menjelaskan dan bukti-bukti rezeki dari Allah dan bagaimana cara menambahnya. Ada juga Saudaraku Nilai Rahasia, inilah pondasi agamamu. Tentang masalah bagaimana memunculkan keyakinan tentang keberadaan Allah. Banyak contoh-contohnya. Kasus Abu Bakar meyakinkan orang Mekah tentang kasus Isra Mi'raj, ya. Bagaimana Nabi SAW berdakwah dan segala macam hal. Juga ada bahasan bedah buku, khusus ada 2 buku membahas masalah akidah itu. Ada kitab Tauhid yang tulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullah. Itu juga bukunya sangat murah, bisa dibeli dan saya sudah bedah selesai 66 pasal atau bab. Kemudian ada kajian kitab Minhajul Muslim di 4 bab pertama dalam masalah akidah itu iman kepada Allah. Kita sudah jelaskan masalah rububiyah tentang keberadaan Allah dan bukti kalau Allah itu ada sebagai pencipta, tentang uluhiyah, bagaimana kita beribadah dan tunduk kepada Allah, dan tentang asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bahasanya sangat panjang ya, karena kita sedang membahas masalah tema begini mendidik anak, maka saya kasih globalnya. Dan saya sudah kasih tadi beberapa judul. Bapak Ibu, kalau saya pribadi, karena ini ceramah yang sudah saya susun, maka saya mengajak Bapak Ibu tonton itu. Tonton ulang-ulangin, jadi nanti bisa difahami dan terapkan kepada anak-anak. Karena itu masalah penanaman akidah, gitu kan. Ini yang pertama, pondasi dalam mengajari anak-anak pokok-pokok agama. Kata beliau, seorang hamba harus mengenal Rabbnya. Dialah yang mewujudkan makhluk dari sebelumnya tidak ada dan memberi bekal dengan berbagai kenikmatan. Dan dialah yang menciptakan langit, bumi, malam, siang dan matahari serta bulan. Dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberi rezeki kepada semua hambanya. Dan hanya dialah yang paling berhak menerima hak ibadah. Maka jadikanlah anakmu laksana pohon yang butuh siraman air ketika di musim kering. Artinya ajarkan mereka itu. Ya, kalau kita tidak isi ini, maka akan diisi dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Yang kedua yang harus diajarkan pokok-pokok agama adalah pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, yaitu Islam. Adapun makna Islam ialah tunduk kepada Allah dengan tauhid atau mengesahkan Allah, berserah diri kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan ketaatan dan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama diridhoi sisi Allah adalah Islam. Jadi dari kecil, saya sayangkan sekali banyak rumah tangga muslim di Indonesia secara khusus kita bicara, itu mungkin ayahnya bernama Muhammad, ibunya bernama Aisyah, anak-anaknya mungkin nama-nama Islam tapi jauh dari agama. Tidak ada hijab, tidak ada sholat, tidak ada salam di rumah, tidak ada tontonan Islam, semuanya tidak ada bedanya muslim sama kafir, gitu kan. Kalau jalan kita tidak bisa mengatakan ini simbol Islam. Kalau teman-teman ini rasional, kita datangkan seorang wanita Nasraniyah, beragama Kristen, kita pakaiin dia jilbab, 5 menit saja, atau 1 menit saja, suruh pakai jilbab berdiri. Lalu ada lewat perempuan Nasrani yang lain, tidak usah kita bicara yang muslimah. Tanya dia, itu agama apa? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa dia bilang Islam? Karena itu simbol Islam. Ini simbol kita, kenapa kita tinggalkan? Kalau ada laki-laki Nasrani, diberikan kopiah haji, kayak yang saya pakai gini misalnya. Orang bilang kopiah haji biasanya. Dikasih, orang laki-laki Nasrani. Lewat laki-laki Nasrani yang lain tanya, agama apa orang itu? Dia akan bilang Muslim. Tidak ada penanaman bangga dengan simbol kita ini kepada anak-anak. Yang ada didandani persis seperti orang kafir. Tidak ada bedanya. Saya tanya ibu-ibu di sini, kenapa tidak mau pakaikan jilbab anaknya waktu masih kecil? Apa masalahnya? Panas? Jelek? Enggak benar itu semua. Anak-anak saya Allah amanahkan beberapa anak perempuan dari kecil saya suruh pakai jilbab istri saya. Masya Allah sampai besar tidak mau lepas jilbabnya. Sampai saya bilang sama istri saya, ini akan melepaskan PR besar bagi kamu. Pakai jilbab dari kecil. Lucu juga kok.
gitu kan? Bahkan kalau kita biasakan dia suka dengan hijab itu. Anak saya bahkan tidak pernah tidak mau keluar dari rumah karena belum dikasih hijab sama ibunya. Gak mau, padahal belum balik, masih kecil. Tapi karena dia sudah terbiasa saja. Kenapa kita tidak pakai itu? Karena tidak ada penanaman pemahaman masalah agama, gitu kan? Yang kita pasang di kamarnya gambar Spiderman, Batman, ya, apalah Putri Duyung lah, atau apalah Cinderella, Mickey Mouse, ini apa semua ini dongeng kosong. Ada hubungannya sama agama? Ya, Spiderman itu cerita bohong, dusta, tidak ada. Dia adalah manusia laba-laba, dusta. Bahkan pada saat dirilis film itu di Amerika banyak anak-anak kecil mati loncat dari apartemen. Ya, ayah ibunya itu belikan baju, mereka pikir seperti film itu, padahal sebenarnya tidak. Ada Batman, ada ini, ada itu, kisah bohong. Akhirnya nggak ditanamkan kisah para sahabat. Mana mereka tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, ya memang pahlawan, memang sebenarnya pahlawan. Zubair bin Awam itu pernah membelah dua orang kafir Quraisy di perang Khandaq, dibelah dua. Bagaimana keterampilan itu bisa? Pedang bisa belah dua manusia. Tuh, bagaimana polanya, gitu kan? Maka tidak ada penanaman masalah nilai-nilai Islam, pahlawan Islam, gitu kan? Itu Mickey Mouse sama Minnie Mouse itu, teman-teman sekalian. Tikus itu dalam Islam simbol keburukan. Tahu nggak? Bahwasanya ya, hewan yang boleh dibunuh walaupun di wilayah haram. Haram itu di Mekah sama Madinah. Kalau di wilayah haram itu perlu tahu hukumnya. Kita nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh bunuh hewannya, nggak boleh loh. Tapi ada 7 jenis hewan boleh dibunuh di wilayah haram. Apalagi di luar haram. Yang disebut pertama Nabi tikus, ya, ular, ya, kemudian Raja Wali, kemudian gagak yang dari bagian dadanya ada berwarna putih, ya, kemudian anjing buas. Riwayat lain menjelaskan kalajengking dan riwayat lain mengatakan cecak. 7 hewan ini. Sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah menyebutkan siapa yang mimpi hewan-hewan ini berarti ada keburukan. Karena simbol-simbol hewan yang Nabi sebutkan dengan nama fasiqah. Hewan-hewan yang buruk, yang boleh dibunuh. Tapi kita banggakan, anak kita bangga dengan Mickey Mouse-nya, dengan Minnie Mouse-nya. Cerita bohong, kosong, nggak ada nilai pendidikannya, gitu kan? Dan tikus simbol yang tidak baik dalam Islam. Kenapa belikan spray itu? Kenapa harus tasnya itu? Kenapa teman-teman produsen muslim tidak berpikir, buat tas, ya, tulis aku bangga menjadi anak muslim. Bukan gambar robot kosong, ya, atau tulisan yang tidak jelas. Tiap tahun kan ada kurikulum baru kan? Mana pengusaha-pengusaha kita ini? Kenapa nggak buat tas-tas Islam, buku-buku Islam? Aku bangga menjadi seorang muslim. Aku rindu masuk surga. Ya, apalah? Aku cinta kepada Allah. Kan banyak. Gitu kan. Kenapa nggak dipakai ini? Kenapa kok yang diajarkan hal-hal yang kosong? Apa saja yang tenar langsung main disebarin di kalangan kaum muslimin. Ini tidak ada pendidikan agama. Sayang sekali ini. Sayang sekali. Ya. Bahkan kadang-kadang kita bangga-banggakan hal yang tidak masuk di akal. Itu kartun Tom and Jerry itu bahaya sekali itu. Teman-teman harus hati-hati. Karena sepanjang cuplikannya berantem. Iya enggak? Kita orang dewasa mungkin lihat, oh lucu ya, kita. Kalau anak-anak, kalau kita dudukin 2 anak kita, tonton setengah jam saja, habis itu mereka berantem tuh. Yang pukul kepala, yang ini, segala macam. Kalau ada yang tanya, Ustaz kok tahu? Saya kan kecil juga pernah nonton. Iya. Tapi setelah saya belajar, saya jadi paham. Anak-anak saya nggak boleh semuanya. Nggak boleh. Karena memang tidak mendidik. Jatuh dari tangga nggak mati, kesetrum nggak mati. Dari mana ini? Hah? Benar nggak? Wah, bohong semua, dusta. Kan bahaya buat anak-anak. Didikannya apa? Gitu kan? Sekarang cuplikan-cuplikannya tontonin tentang kisah-kisah para nabi, ya, orang-orang soleh. Sudah mulai banyak sih. Saya lihat sekarang kartun-kartun Islam. Bisa itu pun masih harus disortir juga ya. Tapi sudah banyak buku-buku agama gitu kan.
daripada kisah-kisah kosong yang tidak masuk di akal. Maka perlu pendidikan Islam. Ya, perlu pendidikan Islam. Jelaskan masalah apa itu Islam. Dan Islam adalah 5 rukunnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Itu bagus ya. Maka itu sangat bagus. Saya kemarin sempat masuk ke satu toko buku. Saya lihat ada, seingat saya dulu waktu masih kecil di Makassar, ada kuartet ya. Biasa main-main kartu. Terus kumpul-kumpulin sampai 4, sampai 5. Seingat saya waktu masih kecil gitu. Saya sudah ada yang buat pola itu, walaupun itu pola sangat konvensional atau tradisional dulu, tapi sangat bagus pendidik. Sekarang diganti haji misalnya, sholat, rukun haji, 1 ini, 2 ini, dari kalau dikumpulin lengkap, anak-anak jadi belajar, bagus, positif. Kenapa nggak ke situ gitu loh? Daripada hal-hal yang kosong ya, yang punya harta masya Allah, jangan selalu bawa anaknya pergi ke negara-negara kafir nih. Apa didikannya ke sana? Hanya karena tenar dikenal, oh pernah ke sana. Orang kalau lahir di sana, jadi duta, terpaksa nuntut ilmu mungkin. Kenapa nggak bawa umroh? Kenapa nggak bawa umroh? Liatin Ka'bah, ceritakan tentang Islam. Pernah ada seorang wanita, seorang sahabiat Nabi, mau pergi haji, tapi dia rupanya belum kenal Nabi, karena dia tinggal di luar Madinah. Nabi SAW keluar dengan kafilah haji, ibu ini sama kafilahnya juga lewat, ketemu di Rauha, satu wilayah di dekat Madinah. Lalu Nabi SAW tanya, siapa kalian ini? Mereka mengatakan, kami kaum muslimin. Lalu mereka balik tanya, siapa anda? Kata Nabi SAW, aku adalah Rasulullah. Maka seorang ibu begitu dengar Rasulullah, angkat anaknya yang masih kecil. Ya Rasulullah, apakah anak ini juga bisa ikut haji? Ada pahalanya enggak? Kata Nabi SAW, iya, dan kau pun dapat pahalanya sebagai orang tuanya. Artinya dia kalau balik dicatatkan pahala haji itu untuknya. Kalau orang tuanya dapat pahala, kenapa nggak diajak? Kan bagus gitu kan. Banyak orang tua ajak anak-anaknya ke tempat-tempat yang salah. Akhirnya mereka menyesal sendiri pada saat liburan. Toh liburan memang ada, mau hibur anak-anak, tapi pada saat diajak umroh berbeda. Karena hiburannya kemana? Pergi ke Masjid Haram, ditemani oleh ustadz pendampingnya. Masuk ke mall, perempuan pakai hijab semuanya. Gak ada musik di sekitar mall sana. Banyak pendidikan yang bagus bisa diberikan. Kenapa nggak ke Islam nih masalahnya? Ya, kenapa nggak ke Islam? Sama kasus nanti kita akan bicara juga kalau prasekolah ya. Ini kan apa namanya, setelah atau masa sekolah. Ini kan prasekolah, sebelum sekolah ya. Nanti kalau masuk sekolah juga begitu. Cari pendidikan Islam yang benar. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Islam itu penting. Nah, penanaman tentang Islam ini tidak usah terlalu jauh melebar, cukup dengan ya, rukun Islam pertama. Kita juga pelajari, dan sekarang sudah cukup banyak buku-buku Masya Allah, buku cerita-cerita tentang nabi-nabi, tentang sahabat-sahabat itu bagus sekali, bisa dibeli Insya Allah, dan harganya juga terjangkau. Yang ketiga, pengenalan seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim berasal dari Quraisy dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Beliau adalah Nabi yang paling mulia dan paling utama di antara para Nabi serta penutup para Nabi dan Rasul, sebagaimana Allah berfirman di dalam firman-Nya atau dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka ini yang ketiga, setelah memperkenalkan Allah, agama Islam, juga membenarkan tentang Nabi SAW. Sebutkan sejarah Nabi Muhammad. Selalu tanamkan idolamu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang kita semua muslim, yang paling layak jadi guru kita, kiai kita, idola kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian datang setelahnya para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Tentu para nabi-nabi juga, kemudian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Dan ini yang kita harus idolakan, hafal ceritanya. Cuma 25 nabi dan rasul kok. Hafal ceritanya, tahu namanya, bacakan, didongengkan sebelum tidur anak-anak. Sangat bagus. Dan juga termasuk di pengajian begini sudah sering saya bilang, sangat bagus kalau memang anak-anak bisa diajar, tapi memang diberikan instruksi-instruksi supaya bisa bekerja sama, disiapkan makanannya, cemilannya supaya mereka juga hadir. Itu sangat baik, ya.
Saya pernah didatangi oleh seorang ikhwah di pengajian. Waktu saya sering sampaikan tuh, dengarkan ceramah. Kalau mau tidur, putarin ceramah saja. Ya. Dengarin ceramah daripada dia nonton YouTube yang nggak jelas gitu loh. Maka ada rupanya satu jemaah praktikkan itu. Dia datang ketemu sama saya saat pengajian setelah bubar. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Ini anak saya. Saya pikir anaknya cuma mau salaman. Terus dia bilang, ini Ustaz, anak saya sudah 1 tahun dengar ceramah Ustaz. Anaknya mungkin masih 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun gitu. Ini sudah 1 tahun Ustaz ceramah Ustaz. Dulu pertama saya mau dengarin, dia nggak mau dengar. Tapi lama-lama saya bujuk, akhirnya dia mau dengar. Sekarang Ustaz tidak mau tidur kecuali dengar ceramah Ustaz. Dan sampai sekarang sudah dengar lebih dari 300 judul. Umur 5-6 tahun. Materi yang kami susun sekian lama, dikuasai dengan dia dengan sebentar. Bayangkan kalau dia sudah balik nanti, atau sudah dewasa. Kalau dia tiap hari dengar ceramah, berapa banyak ilmu yang dia dapatkan. Itu loh. Daripada cuma dikasih handphone, nonton yang kosong, tidak ada gunanya. Kasih ilmu kepada dia. Dan anak-anak itu selalu potensi ingin mengetahui lebih besar daripada kita. Gitu kan? Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan masalah. Dan kita kenalkan kepada mereka Nabi SAW. Dan sudah saya bahas lengkap, Alhamdulillah, kajian Sirah Nabawi. Lengkap semuanya dengan kisah-kisahnya ya. Itu di YouTube bisa diperdengarkan. Ada juga kalau mau lebih jauh kisah, kalau sudah sirah Nabi ada sirah sahabat. Ya, serial Nabi itu mungkin lebih dari 30 atau 40 episode. Serial sahabat juga sudah sekitar 40-an orang sahabat yang sudah kita bedah. Dan masih berlanjut tablik akbarnya gitu kan. Maka coba. Ya. Saya lihat subhanallah beberapa ikhwah yang sudah berhasil mendidik anaknya dengan pola ini. Di pengajian pun saya lihat sendiri depan mata saya 2 jam saya ceramah, 2 jam anak itu diam, dengerin. Ada anak kecil yang menulis. Subhanallah, Allah kasih hidayah luar biasa. Mungkin karena ketulusan si ayah yang mau mengajak ya, gitulah. Ya, mungkin itu bisa bermanfaat. Maka penanaman ini penting, biar mereka bangga dengan agamanya Islam. Ya. Bahkan anak-anak saya sudah bilang aset amal jariah yang bisa membuat kita panen pahala dari mereka. Dari mana kita tahu? Mungkin anak kita ini menjadi ulama dunia nanti. Kita Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kita ajarin saja, coba saja gitu kan. Maka itu tugas kita. Kata beliau, wajib bagi setiap pendidik mengajarkan rukun iman yang 6 kepada anak. Setelah 3 pondasi tadi, diajarkan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab samawi, ya, kepada Rasul, kepada hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Tentu ini teman-teman kita juga harus menguasai dulu sebagai orang tua, baru kita ajarkan ya. Dan sederhana, kita bisa baca insya Allah banyak. Ini semua rukun iman sudah saya bedah di kajian kitab Minhajul Muslim. Teman-teman kalau ketik YouTube Khalid Basanama Minhajul Muslim akan keluar. Itu bab akidah pertama. Bukunya tebal sekali, hampir 1000 lembar, cuma 150.000 harganya. Beli bukunya, baca. Ikuti ceramahnya sambil lihat. Kalau mau belajar 6 rukun iman sudah saya jelasin panjang lebar situ. Bagaimana membuktikan Allah itu ada di 4 bab, di 4 bahasan waktu itu. Iman kepada malaikat yang tidak kelihatan tapi kita bisa rasakan keberadaannya ya. Di antaranya hadis Nabi SAW, kalau seseorang akan tidur, seseorang terbangun di tengah malam, seseorang akan tidur dulu dalam hadis. Kalau seseorang akan tidur maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Lalu malaikat itu coba mengingatkan dia amal-amal baiknya hari itu. Kemudian datang pendampingnya dari Qarin atau syaitan yang mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu diingatkanlah dosa-dosanya. Tergantung dia pilih yang mana. Kita kalau dengar azan, sering kali ada bisikan dalam hati atau benak kita, sholat. Itu dari malaikat. Kalau lawannya, tidak usah dulu, nanti aja. Siapa itu? Syaitan. Ikut yang mana biasanya? Kenapa ketawa? Maka ada malaikat itu, sebagaimana ada syaitan, gitu kan? Makanya membisikkan kebaikan malaikat, yang membisikkan keburukan syaitan. Itu yang kata Nabi SAW, kalian semua punya pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Kitab-kitab samawi kita tinggal perkenalkan namanya saja, ya. Ada Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita titik beratkan adalah Al-Qurannya, ya. Kemudian para rasul-rasul ya kita sebutkan, dan alhamdulillah dari 124.000 nabi di antaranya 313 rasul yang kita wajib tahu 25 saja. Ini aja 25 masih banyak Bapak Ibu yang tidak tahu.
Bagaimana kalau Allah suruh hafal semua 124.000? Maka harus dibacain, ya. Kemudian tentang hari kiamat, ini sudah panjang lebar saya jelaskan, ya. Tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Di kajian Minhajul Muslim itu lengkap sekali, Masya Allah. Allah SWT mudahkan dari buku itu kita baca. Maka ini jelas semuanya, ya. Kemudian juga takdir baik buruk. Kalau kita sakit, kita sehat, semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka itu juga dipelajari. Di sini lebih dalam penulis sekarang masuk ke masalah rincian tauhid tadi yang saya kasih mukaddimahnya. Tapi di sini coba penulis merincikan lebih jauh tentang bagaimana menanamkan tauhid itu kepada anak-anak, ya. Dikatakan ajarilah anakmu tentang masalah tauhid. Jadi seperti kita sedang bicara rukun iman yang pertama, dengan beriman kepada Allah. Kata beliau, tauhid ialah mengisahkan Allah SWT dalam beribadah, dan mana ibadah tunduk dan patuh, ya. Ya, semua pekerjaan, semua perbuatan, niat yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah itu adalah namanya ibadah. Tauhid ialah mengisahkan Allah, tidak ada partner, tidak dipartnerkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan itulah agama semua rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut faminhum man hadallaha wa minhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihimud dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah, patung, air, berhala, segala macam ini, ya. Kalau ada yang disembah selain Allah itu, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka orang-orang yang telah pasti kesesatan padanya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Saya kemarin subhanallah umrah plus Mesir, sempat bimbing jemaah. Pas kami di Kairo, masuk di museumnya yang ada Fir'aun, muminya Fir'aun itu. Bayar mahal masuk ke situ, ada ruangan kecil. Yang lainnya semua peninggalan-peninggalan yang ditemukan, puing-puing apa segala macam. Situ ada beberapa jenazah rupanya, yang subhanallah Allah awetkan, kemungkinan dari keluarga-keluarganya si Ramsis yang sekian itu, yang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pas kami lewat, ada seseorang jemaah tanya saya, Ustaz, ini Fir'aun itu yang mengaku Tuhan? Saya bilang, iya, ini orangnya. Allah buktikan, Allah selamatkan jasadnya. Allah bilang dalam Al-Quran, hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelah. Inilah orangnya. Allah masih kekalkan dia, piramidanya masih ada, peninggalan-peninggalannya banyak untuk menjadi pelajaran. Allah bilang, jalanlah di muka bumi ini, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Semua yang mendustakan para rasul akan nasibnya sama. Nasibnya sama dengan Namrud yang mendustakan Ibrahim alaihissalam. Yang beriman akan sama Ibrahim selamat. Yang mendustakan akan sama dengan Fir'aun yang mendustakan Musa alaihissalam. Yang beriman akan sama dengan Nabi Musa selamat, ya. Yang mendustakan para rasul seperti Abu Lahab, Abu Jahal akan seperti itu nasibnya. Yang beriman akan seperti Nabi SAW selamat. Itu sudah sunnatullah. Tinggal kita tentukan pilih jalan, ya. Ingat, di muka bumi ini cuma ada dua jalan, satu benar, satu salah. Nggak ada jalan ketiga. Jalan yang benar cuma satu, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita yakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah mau para rasul, nabi-nabi. Juru bicaranya para rasul ini adalah para ulama dan dai. Kita kalau hadir di majelis mereka, kita akan dipandu kepada yang diinginkan oleh, yang disampaikan para rasul dan diinginkan oleh Allah. Ujungnya surga ini. Ini jalan yang benar, nggak ada jalan yang lain. Jalan yang kedua jalan sesat, jalannya iblis. Ya, ini salah satu orang yang membangkang dari jin. Tidak semua jin kafir. Ya, makanya dalam surah jin Allah ceritakan ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir. Yang kafir ini golongannya iblis. Iblis ini punya juru bicara, dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Kalau Bapak Ibu interaksi sama itu, dipandu ke jalan iblis ke neraka. Gak ada jalan yang ketiga, tentuin dari sekarang. Dan ingat,
Kalau mau merasakan kenikmatan jalannya Allah ini, nggak boleh dicampur-campur. Kalau hijrah itu jangan setengah-setengah. Sekalian jadi orang baik udah. Mau orang bilang kau masa lalu mau begini, udah biarin aja. Pokoknya sekarang saya tahu. Karena nggak bisa kalau bapak ibu masih campur jalan Allah sama jalan syaitan. Sholat iya tapi masih riba. Sholat iya tapi masih mencuri. Nggak bisa ini. Nggak bisa ketemu seperti minyak sama air. Ini akan ngacoin ini nanti. Makanya nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kalau mau khusyuk dalam sholat, sampai nangis kalau dengarin ayat, sampai rasanya rindu kalau mau baca Quran tidak mau berhenti, itu harus bersih dari dosa dulu. Jalan syaitan tutup ini. Bapak ibu lebih tahu, tutup kerannya. Nggak ada lagi pelanggaran agama. Baru kita pindah hijrah 100%. Jadi orang baik itu akan rasakan kenikmatannya. Rasanya kalau baca Quran nggak mau tutup, lagi berzikir nggak mau berhenti, berdoa selalu menangis, rindu akhirat, takut masuk neraka, itu muncul nanti. Tapi itu tidak akan muncul kalau bapak masih buka pintu dosa, mustahil. Itu akan dirasakan kalau kita sudah tutup kerannya ini yang kita kerjain terus naik nanti. Pembagian tauhid, tauhid itu sendiri dibagi 3 oleh para ulama untuk lebih memahami tentang pengesahan Allah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan rububiyah diambil dari kata-kata Rob. Rob artinya pencipta. Ya, maka kita bilang Rabbi ghfirli, wahai penciptaku yang mengadakan aku dari tidak ada menjadi ada, gitu kan. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yaitu menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah tauhid yang diakui oleh orang-orang kafir, tapi tetap tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Ya. Jadi orang-orang Mekah dulu yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Yakin ada Nabi dulu namanya Ibrahim yang datang ke Mekah dan Ismail alaihissalam. Yakin haji itu syariatnya. Makanya orang-orang Quraisy dulu tetap tawaf. Mereka haji, tapi mereka berbuat kesyirikan. Datangkan patung dekat Ka'bah, yakin patung ini juga saingannya Allah, partnernya Allah. Maka minta sama patung, juga minta sama Allah. Ini nggak boleh, syirik. Allah nggak boleh. Allah melarang itu, harus diesakan Allah. Nah, pengesahan Allah dari sisi penciptaan ini, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, itu namanya tauhid rububiyah. Ini diyakini oleh orang Quraisy, tapi mereka melanggar tauhid yang kedua, namanya tauhid uluhiyah. Ya, ialah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya yang dikerjakan untuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah yang telah disyariatkan seperti sholat, yaitu seorang hamba tidak diperbolehkan sholat kecuali hanya karena Allah. Berdoa, seorang hamba tidak diperbolehkan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Menyembeli, seorang hamba tidak diperbolehkan menyembeli kecuali hanya untuk Allah. Ya, nazar, seorang hamba tidak boleh bernazar kecuali tunjukkan kepada Allah. Nazar itu niat, misalnya kalau penyakit saya sembuh, saya puasa 3 hari, anak saya lulus, saya akan sedekah 1 juta misalnya, seperti itulah. Isti'anah atau meminta tolong, seorang hamba tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dilakukan melainkan oleh Allah. Hal ini tidak boleh diajukan kecuali kepada Allah saja. Jadi seperti misalnya minta dipanjangin umur, ya, minta diluaskan rezeki, ini hanya bisa kepada Allah. Tapi kalau minta tolong diambilin air, minta tolong dibantu ini yang manusiawi, itu gak ada masalah. Kemudian isti'adah atau istighatha. Istighatsah tidak boleh istighatsah kecuali hanya kepada Allah. Istighatsah itu kayak minta turun hujan. Ya. Inilah tauhid yang ditolak oleh orang-orang kafir dan sumber permusuhan antara para nabi dan dengan umatnya dari mulai zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak mau ini. Mereka maunya ke berhala. Mereka yakin Tuhan namanya Allah ada Tuhan begitu, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, di sini perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang musyrik, karena kita mengimani tauhid rububiyahnya Allah dan juga uluhiyahnya Allah, gitu kan? Jadi kita selain mengakui Allah pencipta, kita juga mentaati Allah dari sisi perintah-perintah dan larangannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Al-asma jamak daripada ism, artinya nama-nama. Sifat jamak daripada sifah, yang berarti sifatnya Allah, ya. Jadi kita harus mengesahkan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya.
Kata beliau, hendaklah kamu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya yang tidak menyerupai dengan siapapun. Nama-nama dan sifat Allah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Setiap muslim wajib beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah secara hakiki. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Satu contoh di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, Al-Qahir, yang mampu ya mengerjakan apapun, ya, Al-Qadir, ya. Ini sama, Al-Qadir yang mampu mengerjakan apa-apa, ya. As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Quddus yang maha suci. Di antara sifat-sifat Allah adalah tinggi, mendengar, melihat, kuasa, mempunyai wajah dan tangan. Ibadah, ya, ini semuanya diyakini seperti apa adanya. Ini saya jelaskan dulu masalah asma wa sifat. Jadi apapun nama-nama dan sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib imani seperti apa adanya. Contoh misalnya hadis tentang turunnya Allah di sepertiga malam. Kan dikatakan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, ya gitu. Nah, kita imani Allah turun, tapi tidak tanya bagaimana, ya. Karena memang belum dijelaskan bagaimananya. Nabi SAW cuma mengatakan Allah turun ke langit bumi. Dalam riwayat lain Allah turun ke langit, dataran terendah dari bumi. Ya, kemudian bertanya kepada para malaikat, adakah hambaku yang bermohon ampun aku ampuni, ada yang punya hajat aku penuhi, ada yang minta tolong aku tolong. Maka dalam pemahaman asma wa sifat ini kita wajib mengimani memang Allah turun apa adanya, tapi tidak menanyakan bagaimananya. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah itu gembira dengan taubat hamba-hambanya. Berarti Allah punya sifat gembira, tapi tidak bisa kita gambarkan seperti manusia. Karena Allah itu dalam Al-Quran ini patokannya tadi, ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 ini. Dan dia tidak menyerupai, tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia zat yang maha mendengar dan maha melihat. Juga Allah SWT mengatakan tajri bi'ayunina, semua itu berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Ya, Allah SWT menyebutkan Allah punya mata, Allah menyebutkan Allah punya wajah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi alam semesta ini akan binasa dan tertinggal wajah Tuhanmu yang maha mulia, gitu kan. Allah menyebutkan punya wajah. Bahkan di antara doa diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam, wa as'aluka laddatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku minta kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Dan ini nikmat terbesar di surga nantinya, insya Allah. Kata Nabi SAW, kalau seluruh ahli surga sudah masuk ke surga, di neraka nggak ada lagi ahli surga yang disiksa. Karena memang ada ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, dan semoga kita termasuk insya Allah. Dan ada orang ahli surga yang masuk tapi melalui neraka dulu karena dosanya banyak. Nah, kalau sudah keluar semua sudah masuk ke surga, di neraka tinggal orang-orang yang kekal, orang musyrik, kafir dan munafik. Maka Allah berfirman kepada ahli surga, kata Nabi SAW, apakah kalian sudah puas apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, nikmat apalagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga, gitu kan? Karena ahli surga nanti teman-teman kita di surga insya Allah bisa lihat ahli neraka, ya, sehingga kita selalu bersyukur tidak masuk ke sana. Dan ahli neraka bisa lihat ahli surga supaya mereka selalu menyesal kenapa dulu tidak beramal, gitu lah. Maka ahli surga mengatakan, ya Allah nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka kami masuk ke surga. Maka Allah pun mengangkat hijabnya, kata Nabi SAW, pembatasnya. Lalu pertama kali ahli surga melihat wajahnya Allah yang mulia. Semenjak itu mereka melupakan semua nikmat surga. Mereka sambil mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka ulama mengatakan yang melihat Allah hanya ahli surga saja, ya. Yang melihat langsung zatnya Allah sempurna itu nikmat terbesar. Sementara orang kafir ahli neraka tidak akan melihat wajah Allah SWT yang mulia, gitu kan. Allah SWT menyebutkan atau Nabi SAW sebutkan bahwasanya hari kiamat nanti neraka itu akan diisi. Lalu ditanya dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu hal min mazid. Ditanya apakah kau sudah penuh hai neraka? Neraka mengatakan apakah masih ada tambahan?
gitu kan. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, neraka terus berkata begitu sampai Tuhan yang maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka itu, sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan dia mengatakan demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Hadis ini menjelaskan Allah SWT punya telapak kaki, tapi bagaimana kita nggak perlu tanyakan bagaimana, dan tidak boleh kita takwilkan maknanya ini, dialihkan, oh tangan itu maksudnya kekuasaan, penglihatan itu maksudnya begini, kita alihkan. Bagaimana kita bisa alihkan sementara Allah menyebutkan secara langsung, gitu kan? Allah kagum, dalam hadis dikatakan innallaha yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi banyak sekali ini Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kata Nabi SAW, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tuh ceritanya? Kata Nabi SAW, bertemu dalam kancah peperangan seorang kafir sama muslim. Lalu si kafir membunuh muslim, mati syahidlah si muslim ini, masuk surga lah dia. Berjalan waktu si kafir dapat hidayah, masuk Islam. Lalu dia juga berperang, dia dibunuh sama kafir yang lain. Maka muslim yang pertama dengan kafir yang akhirnya masuk Islam, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa melihat mereka berdua. Ada sifat-sifat Allah yang mulia, kita wajib imani itu. Dan ini butuh dipelajari. Saya bilang, sudah saya jelaskan panjang lebar ini insya Allah di kajian kitab Minhajul Muslim. Bisa teman-teman baca di situ tentunya atau kembali ke situ. Kemudian sebagai penutup ya, ibadah kata beliau ialah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan seperti berdoa, sholat, zakat, puasa dan haji. Artinya semua ini tidak boleh sama sekali dialihkan kepada yang lainnya. Ya. Jadi kalau menyembelih hanya untuk Allah. Ingat ya, kalaupun kita menyebutkan nama Allah tapi diberikan kepada ya yang tauhid, yang disembah selain Allah, maka ini bisa termasuk perbuatan syirik ya. Seperti saya pernah dengar di salah satu wilayah kita di Indonesia itu, kalau mau alirkan kapal baru, banyak para pengusaha-pengusaha kita supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut, maka disembelilah kambing, dilempar utuh-utuh kambing itu di sana. Ini dari mana ini? Ini perbuatan sembelih. Kalau disembelih kasih anak yatim sebagai tanda syukur kepada Allah, mungkin. Tapi ini enggak, disembelih dilempar. Kenapa? Supaya penjaga laut tidak ganggu. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang harus kita garis bawahi dalam beriman kepada malaikat, itu bisa dibaca di surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran tentang malaikat. Ini juga sudah saya rincikan di kajian Minhajul Muslim itu. Kalau salah satu sifat malaikat adalah mereka bertugas mengurus seluruh alam semesta ini. Allah perintahkan, jadi yang turunkan hujan, ya, menggantikan siang malam, yang mengatur tumbuh-tumbuhan, berapa banyak pohon yang tumbuh, berapa banyak buah yang ada di tangkainya, macam-macam semua ini ya. Siapa yang mati, siapa yang hidup, menghidupkan ruh, mencabut ruh, ini semua malaikat. Jadi yang merawat semua ini, kalau kita lihat dari atas hutan begitu rapi, ya, tanah-tanah terus susun rapi, bumi ini itu semua kadar udara, kadar air, kadar ini semua malaikat. Itu fungsinya malaikat di situ. Jadi itu iman kepada malaikat. Maka tidak ada namanya ini penjaga-penjaga yang dianggap yang bisa mengganggu. Maka harus kasih tumbal. Malaikat tidak pernah minta tumbal itu, karena mereka makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin-poin yang harus sekali ditekankan supaya kita bisa menanamkan dalam diri kita tauhid dan menanamkan juga kepada anak-anak. Ya, Allahu a'lam. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.